Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga kita sampai pada bulan suci yang penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya, berikut para pengikut mereka sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengetengahkan pandangan tasawuf terkait puasa bulan Ramadan. Yanzuru sufiyatu ila siyami nazratan khilqiyatan wa ruhiyatan wahum yaqsimunahu ila 3 darajatin, shaumil umum wa shaumil khusus wa shaumi khususil khusus. Amma shaumul umum fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwat. Kalangan sufi berpandangan bahwa puasa adalah sebuah amal ibadah yang mencakup 2 dimensi sekaligus, yakni dimensi jasmani dan rohani. Dan mereka membaginya menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususil khusus. Puasa umum adalah menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari berhubungan suami istri, atau kita kenal dengan istilah jima, yang dilakukan di siang hari pada bulan Ramadan. Wa amma shaumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan wal yad wal rijl wasairil jawarihi anil athami. Sedangkan puasa khusus adalah menahan diri dari dosa dengan menahan indera seperti pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Jadi puasa khusus itu adalah menitik beratkan agar bagaimana supaya indera itu tidak melakukan perbuatan dosa. Bagaimana supaya semua anggota tubuh itu tidak melakukan dosa. Wa amma shaumu khususil khusus fa shaumul qalbi 'anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah.
wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jal bil kulliyah kama 'abbara al-Ghazali fil juz'il awwal min al-Ihya. Wa laysa at-ta'amu wahdahu wa la asy-syarabu wahdahu wa la lamsu wahdahu mimma yuftiru bihi as-sha'imu 'inda as-sufiyah. Fahunaka asya'un yuftiru biha as-sha'imun wa yafsudu biha as-siyam wa laysat ma'a dhalik min al-lamsi aw at-ta'ami aw asy-syarab. As-sha'imu yabtulu shaumuhu fi nadhari as-sufiyyati bil fikri fi ma siwallahi 'azza sya'nu wal yaumil akhir wa bil fikri fid dunya illa dunyan turadu lid-din li'addi dzalika min zadil akhirah. Puasa pada tingkatan tertinggi yakni khususil khusus atau super spesial adalah puasanya hati. Jadi menahan bagaimana supaya hati itu terhindar dari segala bentuk keinginan duniawi, menghindari untuk berpikir tentang hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan menahan diri secara total dari segala bentuk apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan puasa tingkat tinggi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Ihya Ulumuddin pada juz pertama. Nah, bagi kaum sufi tidak hanya makanan, minuman atau berhubungan suami istri yang dapat membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa, seperti berpikir tentang hal-hal selain Allah dan hari akhirat, atau berpikir tentang urusan duniawi, kecuali jika urusan duniawi itu bertujuan untuk memperbaiki agamanya, karena hal itu tergolong bekal akhirat. Wa yara ba'dhu sufiyyati anna man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaih kutibat alaihi khati'atun lianna dhalika la yaqa'u illa min qillatil wusuqi bi fadlillahi wa qillatil yaqini birrizqil mawjud. Jadi beberapa sufi itu berpendapat bahwa orang yang menggerakkan semangatnya pada siang hari untuk mengatur apa yang akan ia makan di saat berbuka, itu dianggap sebuah kekeliruan, kesalahan. Karena hal itu menunjukkan kurangnya kepercayaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minimnya keyakinan akan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was'umu khususil khususi la yatimu illa bisittati umurin. Al-awwalu ghaddul basari wa kafuhu 'anil nazari ila kulli ma yudham wa kulli ma yukrah wa ila ma yushghilul qalba wa yanha 'an dzikrillah. Atsani hifdzul lisan 'anil fudul وهم يعبرون عنه بالهذيان وحفظه عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء وإلزامه السكوت وشغله بذكر الله وتلاوة القرآن. ومن الصوفية من يرى أن الغيبة تفسد الصوم وهم يستندون إلى أحاديث
marwiyatin 'anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. As-salitsu kaffu sam'i 'anil isgha'i ila kulli makruhin li'anna kullama haruma qawluhu haruma al-isgha' ilaih. Walidzalik sawwallahu subhanahu baina as-sam'i wa akli as-suhti faqala samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti wa qala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul ithma wa aklihimus suhut. Ar-rabi' kaffu baqiyatil jawarihi 'anil athami minal yadi war rijli wa kaffuha 'anil makarih wa kafful batni 'anil syubhat waqtal iftar li'annahu la ma'nan lis-shaumi 'anil halal thumma al-iftar 'alal haram. Al-khamis alla yastakthira min at-ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali'u. Fama min wi'a'in abghadu ila Allahi min batnin mali'in min halalin. Fas-shaumu yuradu bihi qahru ahwa'in nafsi aw kama yaquluna qahru aduwillahi asy-syaitan wa qahru ahwa'in nafsi aw kama yaqulun kasru syahwati la yatimmu liman yatadaraku 'inda fitrihi ma fatahu fi nahari min alwanit ta'ami wasyarab. Walam yafutis sufiyyatu ayyanussu 'alal khatar alladhi yuhaddidu man yusrifu fil akli ba'da an takhwiya ma'datuh wa hum yarawna dhalik yudha'ifu quwwatan nafsi wa yusa'idu 'ala inbi'athi syahawat. Wa ra'a as-sufiyyatu annahu la yaliqu bis-sha'imi ay ya'kula 'inda al-iftari akthara mimma kana ya'kulu law lam yasum. Li'anna al-gharada min as-siyami huwa hirmanun nafsi min ma'lufiha qabla as-siyam. Walladhi yamla'u ma'datahu 'inda al-iftar 'ala niyyati ta'wid al-ma'dati ma fataha bis-siyam lam yarid li nafsihi minal khairi illa qalila. As-sadisu ay yakuna qalbuhu ba'da al-iftar muttariban bainal khawfi war raja. Idh laysa yadri ayuqbalu shawmuhu fahuwa minal muqarrabin am yuraddu alaih fahuwa minal mamqutin. Puasa pada tingkat tertinggi yakni puasa khususil khusus hanya dapat dicapai dengan 6 hal. Pertama, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tercela dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari hal-hal yang dapat melalaikan hati maupun menghalanginya dari mengingat Allah. Yang kedua, menjaga lidah dari kata-kata yang sia-sia seperti ghibah, gosip, berbohong, mencaci maki, berkata-kata kasar, berdebat, serta memusatkan perhatiannya untuk hanya mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Sebagian sufi bahkan menganggap bahwa ghibah itu merusak puasa berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang dilarang diucapkan sudah pasti juga dilarang untuk didengarkan. Oleh karena itu, Allah menyamakan antara mendengar sesuatu yang haram dengan memakan barang haram itu ia samakan. Di dalam Al-Quran kita dapat menemukan pada ayat yang berbunyi
Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Dan juga pada ayat laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aklihimus suhta. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang umatnya mengucapkan perkataan dosa, yakni dusta, dan memakan yang haram? Yang keempat, menjaga seluruh anggota tubuh dari melakukan dosa, baik tangan maupun kaki. Menjauhi hal-hal yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga perut dari makanan yang syubhat pada waktu berbuka. Karena tentu tidak ada artinya berpuasa dari hal yang halal tetapi kemudian berbuka dengan hal yang haram, yakni syubhat tadi. Yang kelima, tidak makan berlebihan dengan makanan halal tentunya pada saat berbuka. Karena tidak ada wadah yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Puasa itu dimaksudkan untuk menundukkan hawa nafsu, atau seperti yang mereka katakan, menaklukkan musuh Allah, yaitu setan. Menaklukkan hawa nafsu, atau istilah lain memecahkan atau menghancurkan syahwat, itu tidak dapat dicapai oleh orang yang mengganti berbagai menu makanan dan minuman yang ia lewatkan di siang hari karena mereka berpuasa, lalu dilampiaskannya saat berbuka puasa. Itu tidak akan mungkin. Para sufi ini tidak kehilangan kesempatan untuk mencatat bahaya bagi mereka yang berlebihan dalam makanan, yakni kekenyangan, setelah sebelumnya perut mereka merasa lapar. Mereka melihat bahwa hal tersebut justru akan melipat gandakan kekuatan nafsu dan akan membantu munculnya keinginan-keinginan nafsu. Dan para sufi melihat bahwa tidak pantas bagi orang yang berpuasa berbuka melebihi kebiasaan dia makan andai dia tidak berpuasa. Karena tujuan dari berpuasa adalah menghabiskan atau menghancurkan apa saja yang menjadi kebiasaan dirinya dalam hal makan dan minum sebelum berpuasa. Tentu kebiasaan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan jika seseorang memenuhi perutnya dengan niat mengganti apa yang ia lewatkan di siang hari, lalu ia lampiaskan pada malam harinya, tentu ia tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian yang keenam, hatinya setelah berbuka itu harus bergejolak antara rasa takut, khawatir tidak diterima oleh Allah puasanya, sekaligus harapan. Dia berharap agar puasanya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak tahu apakah puasanya itu diterima atau tidak. Wa musidatus shaumi 'inda sufiyati hiya iqtiraful makarih. Amma al-muftiru bit-ta'ami wasyarab fahuwa akhaffu min dhalik. Wa 'indahum anna man kaffa 'anil akli wal jima'i wa aftara bil athami mathaluhu mathalu man masaha 'ala a'dha'ihi fil wudu' 3 marratin. Wa man fa'ala dhalik fa salatuhu mardudatun 'alayh. Li'annahu tarakal muhimma wa huwa al-ghusl. Amma alladhi yasumu bi jawarihihi 'anil makarih wa yuftiru bil akli famathaluhu mathalu man ghasala a'dha'ahu marratan fasalatuhu mutaqabbalatun li ihkamihil asla wa in tarakal fard. Hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan puasa menurut kaum sufi adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan dosa. Sedangkan sesuatu yang membatalkan puasa karena makan dan minum itu jauh lebih ringan dari apa yang dilakukan oleh para sufi tersebut.
Menurut mereka, orang yang menahan diri dari makan dan berhubungan suami istri, tetapi membatalkan puasanya dengan melakukan dosa, itu sama saja dengan orang yang hanya mengusap anggota tubuhnya dalam wudhu sebanyak 3 kali, yang tentu hal ini tidak sah karena sebagian besar anggota wudhu itu harus dibasuh, bukan diusap. Nah, orang yang melakukan hal tersebut tentu sholatnya akan tertolak atau tidak sah karena ia meninggalkan hal yang wajib, yakni membasuh anggota wudhu yang wajib dibasuh, bukan hanya mengusap saja. Jadi dia justru hanya mengusap. Tentu ini tidak sah. Sedangkan orang yang puasa dengan menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, yakni dosa, dan membatalkan puasanya dengan makan. Maksudnya tidak dengan melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Sama seperti orang yang membasuh setiap anggota wudhunya, masing-masing itu hanya 1 kali saja, maka sholatnya itu sah. Karena ia berpegang terhadap prinsip dasar wudhu, yakni melaksanakan yang wajib dan hanya meninggalkan yang tidak prinsip, yakni yang sunnah. Wa ma'ana dzalik bi sharihil ibarah anna al-muhimma fi shaumi huwa kafful jawarih 'anil atham wal iftaru bit ta'am laysa bi syai'in 'inda as-sufiyah wa innama huwa syabihun biman tafutuhu sunnah fi adabil wudu'i. Amma al-iftaru bil ma'athim fahuwa akhtaru ma yu'radu lahu as-sha'imun wa laysa li athimin 'indahum siyamun wa in qatalahu dhama'u wal ju'. Artinya, menurut mereka yang penting dalam puasa adalah menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Dan membatalkan puasa dengan makan tidaklah penting bagi kaum sufi. Itu sama seperti orang yang tidak menjalankan sunnah dalam adab berwudu, sedangkan membatalkan puasa dengan melakukan dosa adalah hal yang paling berbahaya bagi orang yang berpuasa. Dan orang yang demikian itu tidak dianggap berpuasa oleh kaum sufi, meskipun ia mati kehausan dan kelaparan. Wa 'inda ta'ammuli hadhil ahkam nara sufiyah yaqifuna 'inda al-ma'ani wa hum bidzalik yukhalifuna rijal asy-syar'i alladhina yaj'aluna ghayat as-shaumi aw syara'it as-shaumi mawqufatan 'ala al-kaffi 'an syahwatil hawasi. Wa laysa ma'na hadha anna as-sufiyyata la tuhimmuhum dhawahirus siyam. La, wa innama yarawna wuquf as-siyami 'inda al-ju'i wal 'atshi ghayatan suqiyatan la yatasama ilaiha arbabul qulub. Hum la yunkiruna athar adh-dhama'i wal ju' fi kasri syahwat, walakinnahum yarawna kaffan nafsi 'anil atham ghayatal ghayati. Wa kullu ta'atin hiya 'indahum babun li islahin nufus. Ketika kita memikirkan aturan-aturan tadi, maka kita dapat melihat bahwa kaum sufi lebih memperhatikan makna hakiki berpuasa. Dan ini berbeda dengan ulama syariat yang lebih menitik beratkan bahwa tujuan puasa adalah menahan diri dari keinginan hawa nafsu panca indera. Dan ini bukan berarti kaum sufi tidak memperhatikan aspek fisik. Akan tetapi mereka melihat bahwa kalau hanya menahan lapar dan haus, hal itu tidak lebih, hanyalah tujuan umum dan tidak akan dapat sampai pada tujuan orang-orang sufi. Pada dasarnya mereka tidak menyangkal bahwa pengaruh dahaga dan lapar itu memang dapat mematahkan hawa nafsu. Akan tetapi mereka melihat menahan diri dari perbuatan dosa adalah merupakan puncak tujuan. Sebaliknya,
setiap ketaatan bagi mereka justru merupakan pintu dalam memperbaiki hati maupun jiwa. Wasufiyatu humul ladzina 'attaru ayyam as-shaum bil anfasir ruhiyah wa ilaihim yarji'ul fadl fi nazmi ma sada ala alsinatin nas minal anashid wa qad salaku masalika mukhtalifatan minat tanghim wat tatrib wa kathrat manzumatuhum fil fannil ghanaiyi alladhi yu'rafu bismi kana wa kan wa ilaikum hadha syahidut tarif. Orang-orang sufi adalah mereka yang mengharumkan hari-hari puasanya itu dengan nafas spiritual, dan mereka berjasa dalam menyusun lagu-lagu yang populer di kalangan para penyanyi, dan mereka telah menempuh berbagai jalur musik dan banyak karya-karya musik atau nyanyian mereka dalam seni bernyanyi yang dikenal dengan judul Kana wa Kan. Dan ini merupakan bukti yang cukup menarik. Ayaman umruhu tal, ila kam anta battal, jami'ud dahri naqalun, ala dahrika athqal, tubarizu bil ma'asi wa anna anta qasi, wa tad'u bil khalasi wa ma 'indaka iqbal, ila al-ghibati tartahu wa ma 'indaka islah, wa ma yurdika ya sahi siwa qad qila aw qal, tamuddu at-tarfa fi as-sawmi wa la takhsha min al-lawm liyuktaba minka fil yawm wa fil laylati af'al, fatub dha ash-shahri kay yumdi wa kamula sawmuhu farda, la'alla Allahu ay yurdi wa yasluh minka ahwal. Wa ilaikum hadha ash-shahid. In kunta tatlubu taubatan inhad fahadha waqtuha. Faba'da 5 layalin yuqalu faragha Ramadan. Yarhalu wa ma awda'athu illa zakhariful amal. Wa hasrataka hina yashhadu 'alayka bil khusran. Tasumu naharaka wa lamma tuftiru tahsul fayat. Tashba'u wa tansil ja'i'. هذا هو الخذلان تقطع صيامك غيبة والصوم قبوله من عجب تأكل لحوم العالم وترتجي الإحسان من ليس يحفظ لسانه ولا الجوارح من زلل ما له من الصوم إلا يقضي النهار جوعان بالله عليك قم ودع شهر الصيام قبل السفر ولا تخليه يرحل وهو عليك غضبان بيت سواد الصحيفة فالموت أدنى من نفس وخف إلهك تحظى منه غدا بأمان. Wahai kamu yang usianya terus bertambah, sampai kapankah kamu akan bermalas-malasan? Semua waktu berlalu dengan cepat, sedangkan hidupmu banyak terbebani oleh dosa-dosa yang kau lakukan. Kamu bersaing dalam berbuat dosa, dan kamu jauh dari kami. Kamu memanggil untuk keselamatan dirimu, namun kamu kurang berusaha. Kamu merasa nyaman dengan ghibah, dengan menggosip orang lain, sedangkan kamu tidak berusaha memperbaiki diri. Tidak ada yang memuaskanmu, wahai sahabatku, kecuali apa yang ia katakan maupun yang diucapkan. Kamu mengelurkan tanganmu untuk makanan, dan kamu tidak takut mendapat celaan. Hanya karena ingin tertulis sebagai orang berpuasa di hari ini, padahal di malam harinya penuh dengan perbuatan kegelapan. Maka bertaubatlah di bulan yang mulia ini, agar kamu dapat melaluinya dengan ridha Allah. Dan sempurnalah puasa wajibmu. Semoga Allah meridhoimu dan keadaanmu makin membaik. Ada syair yang cukup menarik pula yang patut untuk kita simak, yakni in kunta tatlubu taubatan
dan seterusnya itu. Maka di sini akan saya terjemahkan, jika kamu ingin bertaubat, maka bangkitlah karena ini adalah saatnya. Ini momentumnya yang paling tepat. Setelah 5 malam, Ramadan akan dikatakan telah usai atau telah selesai. Ia akan pergi dan kamu tidak akan meninggalkan apapun kecuali berbagai perhiasan dari apa yang kamu kerjakan. Betapa menyesalnya dirimu ketika ia bersaksi akan kerugianmu. Kamu berpuasa di siang hari, namun saat kamu berbuka puasa, kamu melampiaskannya. Kamu kenyang dan kamu lupa pada orang yang lapar. Ini adalah bagian dari bentuk pengkhianatan. Kamu memutuskan puasamu dengan melakukan ghibah, dan betapa anehnya puasa seperti itu dapat diterima. Kamu makan daging dunia, yakni makanan di dunia, dan berharap mendapat kebaikan. Barang siapa yang tidak menjaga lidahnya dan anggota tubuhnya dari kesalahan, maka puasanya tidak memiliki arti apapun selain menghabiskan hari-harinya dengan kelaparan. Saya menganjurkan padamu demi Allah, bangkitlah dan tinggalkan bulan puasa ini sebelum kepergiannya, dengan tidak membiarkan ia pergi dalam keadaan ia marah padamu. Bersihkan kegelapan catatanmu, karena kematian lebih dekat daripada dirimu sendiri. Dan carilah pengampunan dari Tuhanmu, agar besok kamu dapat memperoleh rasa aman dari Tuhan. Berikut syair yang cukup menarik pula. Syahrus siyami laqad karramta nazilan, wa nawaita min ba'dil maqami rahilan, wa aqamta fina nasihan wa mu'addiban, wa syafaita minna bil fuadi ghalila. Nabkika ya syahras siyami bi admu'in, tajri fatahki fil khududi suyula. Asafan 'ala al-unsi alladhi 'awwadtana, wa sani'u fi'lin la yazalu jamila. Syahrul amanati was-siyanati wat-tuqa, wal fawzu fihi liman arada qabula. Tabkil masajidu hasratan wa ta'assufa, idza 'attalat min unsihi ta'tila. Fihi al-jinanu tafattahat liqudumihi, wa tazayyanat wildanuha tajmila. Wa tafayya'at ashjaruha bizilaliha, wa qutufuha qad zallalat tadlila. Syair ini dibuat dalam rangka perpisahan dengan bulan Ramadan. Duhai bulan puasa, kau telah memuliakan para penghunimu, dan kau berniat meninggalkan kami setelah makam yang mulia ini. Dan kau telah menempatkan penasihat dan pengajar di dalam diri kami. Dan kau telah menyembuhkan kerinduan di dalam hati kami. Wahai bulan puasa, kami menangis untukmu dengan linangan air mata yang mengalir di pipi kami seperti sungai. Kami sangat sedih atas hilangnya ketenangan dan ketentraman hati kami yang dulu kami rasakan dan telah terbiasa dengan ketenangan dan ketentraman itu. Namun demikian, pemberianmu masih tetap indah. Kau adalah bulan amanah, bulan penjagaan dan ketakwaan. Dan kemenangan hanya bagi mereka yang menginginkannya. Masjid-masjid menangis dengan penuh kesedihan dan penyesalan, karena kepergianmu telah mengganggu kegembiraannya. Di sorga pintu terbuka untuk kedatangannya. Anak-anak surga menjadi indah, dan pohon-pohonnya teduh. Buah-buahnya pun telah matang dan siap dipetik. Wahia qasidatun tawilatun yajiduhal qari'u fi kitabir rawdil fa'iq. Walis-sufiyyati tawassulatun khassatun bi syahri Ramadan. Ilahi waqafa as-sa'iluna bi babik,
ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامك فمن للمذنب المقر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين إلهي ربح الصائمون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ولهم فيه تأوهات وحسرات كلوعة الذي يقول إخواني ما أحسن من خلع عليه مولاه خلع القبول وما أنعم بال من بلغه غاية المقصود وما أشقى من رد عليه صيامه وأحصي عليه قبحه وآثامه ومضت في البطالة شهوره وأعوامه وآثر شهوة نفسه على خدمة ربه إلى أن ذهبت ساعاته وأيامه. Di dalam buku Auraudul Fa'iq terdapat qasidah yang panjang yang dinyanyikan oleh penyanyi saat mengucapkan selamat tinggal untuk bulan puasa. Para sufi ini memiliki doa-doa khusus di bulan Ramadan. Ya Allah, para pengemis berdiri di pintu gerbangmu, orang miskin berlindung di sampingmu, dan kapal orang-orang miskin berlabuh di pantai kemurahanmu. Mereka berharap untuk diizinkan memasuki lapangan rahmat dan nikmatmu. Ya Allah, jika engkau hanya akan memuliakan orang-orang yang tulus kepadamu dalam berpuasa di bulan yang mulia ini, lalu siapakah yang akan menerima pengampunanmu jika seorang dari hambamu ada yang tenggelam dalam lautan dosa dan kesalahan? Ya Allah, jika engkau hanya akan merahmati orang yang taat, lalu siapakah di antara para pendosa yang akan menerima rahmat-Mu? Dan jika engkau hanya akan menerima orang yang melaksanakan ketaatan, lalu siapakah yang akan diterima jika ada sebagian hamba-Mu yang tidak mampu melaksanakan ketaatan tersebut? Ya Allah, para penjaga beruntung di bulan puasa, sementara kita hanyalah hamba-Mu yang penuh dosa. Maka rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Berilah kami karunia dan kemurahan-Mu. Ampunilah kami semua dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Mereka juga meratap dan merasa sedih seperti orang yang mengatakan, wahai saudara-saudaraku, betapa indahnya bagi seseorang jika tuannya mencabut beban dosa yang dapat menjadi penghalang diterimanya amal perbuatannya. Dan betapa nikmatnya bagi seseorang yang mencapai puncak tujuan dan keinginannya. Dan betapa menyedihkannya bagi seseorang apabila puasanya ditolak. Sedangkan di sisi lain kesalahan dan dosanya tak terhitung jumlahnya, tak terhitung besarnya. Dan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun waktunya terbuang sia-sia karena kemalasannya. Dan ia lebih memilih hawa nafsunya daripada melayani Tuhannya sampai waktu dan hari-harinya hilang karena kematiannya. Wa jumlatul qawli anna as-sufiyyata yarawna as-siyam fursatan min furasil qalbi war-ruh wa tarku at-ta'ami wasyarab huwa ahwanu ma yufakkiru fi as-sha'imun wal aslu 'indahum
ay yaslamal qalbu minaz zayghi wa an taslamal jawarihu min afatil baghi wal udwan. Wa kadzalik kanat aqwaluhum fis shaumi wa adabuhu maghmuratan bima'anir rifqi was safa. Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kalangan sufi melihat puasa itu sebagai suatu dari sekian banyak kesempatan dalam membersihkan hati dan jiwa. Adapun meninggalkan makanan dan minuman adalah hal yang lebih mudah bagi para pelaku puasa secara umum. Namun bagi para sufi, tujuan utama puasa adalah untuk membersihkan hati dari godaan dan untuk menjaga anggota tubuh dari perbuatan jahat dan permusuhan. Kata-kata mereka tentang puasa dan tata keramanya penuh dengan makna-makna kelembutan dan kejernihan. Wala yumkinul qari'u ayyatasawwara mablagha ma sana'a sufiyah fi tahbibis shaumi illa inzaral masajid fi Ramadan. Fahunaka yajidut tartil wat tasbih wat tahlil wa hiya taqalidu tarifatun yarji'ul fadla fi iqamatiha wa tathbitiha ila sufiyah wa hum qaumun lam yashghalhumul haram wal halal wa innaman ghamasat arwahuhum fi lutfil ghana'i fakanat ahadithuhum wa anashiduhum tartilatin qudusiyah la yudriku asraraha ghairu arbabil qulub. Pembaca itu tidak akan bisa memahami sepenuhnya pengaruh sufi dalam membuat orang supaya menyukai puasa, kecuali jika mengunjungi masjid-masjid di bulan Ramadan. Di sana dia akan menemukan banyak dari mereka itu melakukan tilawatul Quran, berzikir, dan itu sudah menjadi tradisi yang diwarisi oleh para sufi pendahulunya. Mereka adalah orang-orang yang tidak terikat dengan hal-hal halal haram yang hanya itu-itu aja, tetapi lebih dari itu, mereka lebih tertarik pada keindahan nyanyian-nyanyian mereka. Kata-kata maupun nyanyian mereka adalah bacaan-bacaan suci yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki hati yang jernih. Inna rijala syari'ati yakhtalifuna fima yan'aqidu bihi as-shawmu minan niyyah. Amma as-sufiyatu fayujibuna an-niyyata fi kulli lahzah. Wa yarawna ramadana kullahu musiman sanawiyan tutahharu fihi as-sara'ir wan nufus. Wa rijalu syari'ati yakhtalifuna fima yufsidu as-shawm. ولهم في ذلك مزالق لأنهم يقفون عند المحسوس من الطعام والشراب. أما الصوفية فيشغلون بحساب النفس ويرون الصوم أصلا من الأصول في تطهير النفوس والقلوب. والصائم عندهم لا يشغل نفسه بحديث الظمأ والجوع كما يفعل العوام من أشباه الصالحين. وإنما يشغل نفسه بالحقائق الجدية ويتسامى إلى الاتصال برب العزة والجبروت. ينظر العامي إلى الهلال فيراه فاتحة للمعجزات الحسية وينظر الصوفي إلى الهلال فيراه فاتحة للطوائف من المعاني الروحية. وإذا كان الصائم من العامة يفرح عند الغروب لأنه سيرجع إلى الحرية الطبيعية فإن الصوفية لا يفرح عند الغروب إلا حين يوقن أنه قضى يوما سعيدا لم يدنس فيه لسانه بغيبة أو نميمة ولم يأثم قلبه بالتفكير فيما سوى الحضرة الربانية. Para ulama berbeda pendapat mengenai niat puasa. Namun bagi sufi, niat harus dilakukan setiap saat. Dan mereka melihat bulan Ramadan sebagai momentum tahunan untuk membersihkan hati dan jiwa mereka. Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang bisa membatalkan puasa.
Dengan cara puasa seperti itu masih terdapat berbagai jebakan karena para ulama syariat berhenti hanya pada pengertian menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual saja. Tidak lebih dari itu. Sementara kaum sufi lebih fokus pada pembersihan hati dan jiwa. Bagi mereka, puasa adalah prinsip utama untuk membersihkan hati dan jiwa. Orang yang berpuasa menurut mereka tidak hanya fokus pada urusan lapar atau haus saja, seperti yang dilakukan orang-orang soleh dari kalangan awam, tetapi juga fokus pada kebenaran yang lebih serius, lebih dalam, serta menengadahkan kedua tangan mereka agar dapat mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang awam melihat bulan sabit sebagai pembuka keajaiban hissi atau indrawi, sedangkan orang sufi melihat bulan sabit itu sebagai pembuka gerbang bagi banyak makna-makna spiritual. Jika orang awam bersukacita saat senja tiba karena akan kembali ke kebebasan alami mereka, yakni makan, minum, dan berhubungan suami istri, akan tetapi para sufi hanya bersukacita saat yakin telah menjalani hari-hari di dalam berpuasa tanpa menyakiti hati orang lain, tanpa menggibah, tanpa mengadu domba atau namimah. Begitu juga berpikir tentang halal selain Allah. Itu semua mereka hindari. As-sawmu huwa sawmus sufiyah, was-sufiyatu humun nas, faman adahum ashbahun bila arwahin. Dengan demikian, hakikat puasa itu ya puasa para sufi. Para sufilah sejatinya manusia. Selain mereka hanyalah fisik tanpa ruh. Ini tentu sebuah pernyataan yang ekstrim. Akan tetapi apabila itu sebuah kebenaran, apa mau dikata? Memang kebanyakan dari orang-orang awam, cara berpuasa mereka ya hanya menahan lapar dan minum, serta menahan diri dari melakukan hubungan suami istri. Itu saja. Maka tentu berbeda dengan cara berpuasa orang-orang sufi. Wa ma fadlul ju'i fi tahdhibin nufus. Inna lahdatan wahidatan min kabhi jimahin nafsi wa saddiha an syahwatil baghi wal uquq afdalu wa ashrafu min alfi yawmin yaqdiha al-'ami fi adh-dhama'i wal ju'. Inna as-sawma 'anil ta'ami laysa bi syai'in fi janibis sawmi 'anil atham. Wa hal yatashahha an-nasu at-ta'am biqadri ma yatashahhuna al-wuqu'a fil i'rad. Ma huwa al-kaffu an aklatin yatashahha al-batn. Innal 'azimata as-sadiqata la tu'rafu illa fi iqamatil 'adli. Lianna ibna Adam yatashahha adh-dhulma akthara mimma yatashahha atayib at-ta'ami wasyarab. As-sawmu sawmun nufus, la sawmul butun. As-sawmul a'zamu huwal kaffu an idha'in nas, wa min huna sahha li ba'di sufiyati ay yaqul idza mal mar'u sama 'anid danaya fa kullu syuhurihi syahrus siyami. Jadi apa keutamaan lapar kaitannya dengan membersihkan jiwa? Karena 1 detik saja yang digunakan untuk menahan hawa nafsu dan menolak keinginannya dari pemberontakan-pemberontakan, dari gejolak-gejolak nafsu itu, serta menahan diri agar tidak menyakiti orang lain, itu jauh lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 hari yang dihabiskan orang awam dengan kehausan dan kelaparan. Namun mereka membiarkan anggota tubuhnya melakukan perbuatan dosa. Puasa dari makanan bukanlah apa-apa dibandingkan puasa dari melakukan perbuatan dosa.
Dan apakah manusia menginginkan makanan sebanyak keinginan mereka melakukan perbuatan dosa? Tidak. Apa arti menahan makanan yang diinginkan oleh perut? Kegigihan yang tulus hanya ditemukan dalam menegakkan keadilan. Karena manusia lebih menginginkan kezaliman daripada hanya sekedar makanan dan minuman yang paling lezat sekalipun. Hakikat puasa adalah puasa jiwa, bukan puasa perut. Dan puasa yang terbesar adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Dan dari sinilah maka benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian para sufi, jika seseorang berpuasa dari berbagai perbuatan yang hina, yakni dosa, maka semua bulannya adalah bulan puasa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.